Kabut pagi menyelimuti lereng gunung Penanggungan. Hanya terdengar desau angin dan kicauan burung liar. Namun di balik hutan yang lebat itu, Sabdo Palon berdiri dengan mata menatap jauh ke ufuk timur. Tubuhnya ramping namun tegap. Jubah batiknya berkibar diterpa angin. Ia bukan sekadar manusia biasa. Banyak yang mengatakan ia dapat melihat takdir orang sebelum mereka menyadarinya sendiri. Di kejauhan, seorang pemuda menapaki jalan setapak berdebu. Wajahnya tegang namun matanya memancarkan rasa ingin tahu. Ia adalah Noyo Genggong, murid yang telah lama mencari guru sejati, yang konon dapat mengungkap rahasia-rahasia kerajaan dan gaib yang terselubung di balik sejarah Majapahit. Saat mereka bertemu di sebuah pohon beringin tua yang menjadi saksi bisu ribuan kisah, Sabdo Palon menatap Noyo Genggong dengan tajam, seolah membaca isi hatinya. Engkau datang jauh demi sesuatu yang bahkan belum kau pahami sepenuhnya. Suara Sabdo Palon lembut namun berwibawa. Noyo Genggong menunduk hormat. Jantungnya berdegup cepat. Ia telah mendengar legenda tentang Sabdo Palon sejak kecil. Cerita tentang seorang yang mampu menembus kabut waktu dan melihat masa depan. Guru, aku ingin belajar rahasia yang tersembunyi di balik kerajaan dan candi-candi tua. Aku ingin memahami peran kita dalam takdir bangsa, kata Noyo Genggong. Suaranya mantap meski hati bergetar. Sabdo Palon tersenyum tipis, kemudian menuntunnya ke sebuah gua tersembunyi di balik semak-semak. Di dalam gua, dindingnya dipenuhi relief dan ukiran kuno, beberapa tampak telah terkikis waktu, namun tetap menyimpan misteri yang tak terjamah manusia biasa. Disinilah rahasia lama tersimpan. Mereka yang berani menyingkapnya harus siap menghadapi kebenaran yang kadang lebih berat daripada kematian, katanya. Malam mulai turun. Kabut gunung semakin tebal. Noyo Genggong menyadari bahwa pertemuan ini bukan sekadar kebetulan. Ada kekuatan yang lebih besar yang menuntunnya ke sini. Sebuah takdir yang akan mengubah hidupnya dan mungkin seluruh kerajaan. Saat Sabdo Palon menyalakan obor kuno, bayangan mereka menari di dinding gua, seolah menyambut kisah-kisah yang akan terungkap. Namun, sebelum mereka mulai belajar, terdengar suara langkah kaki dari luar. Dua sosok misterius berdiri di pintu gua. Salah satunya mengenakan jubah gelap, satunya lagi terlihat sebagai prajurit kerajaan. Sabdo Palon mengerutkan alis. Sepertinya takdir kita malam ini tidak hanya tentang pembelajaran, tapi juga ujian, bisiknya. Noyo Genggong menatapnya. Detak jantungnya berpacu. Malam itu, di antara kabut gunung Penanggungan dan bisikan angin, dimulailah perjalanan yang akan menyingkap rahasia kerajaan Majapahit, ramalan kuno, dan kekuatan gaib yang telah tersembunyi selama berabad-abad. Noyo Genggong sadar bahwa setiap langkah di gua tua itu akan membawa mereka lebih dekat ke kebenaran yang mungkin tidak semua orang siap mendengarnya. Di kejauhan, bulan purnama menyorot lembut, cahaya peraknya menembus kabut, seolah menjadi saksi bahwa malam ini adalah awal dari sebuah sejarah rahasia yang akan terus dikenang. Rahasia Sabdo Palon dan muridnya, Noyo Genggong. Rahasia gua tersembunyi dan kitab kuno. Pagi belum benar-benar menyingkap gelapnya hutan Gunung Penanggungan ketika Sabdo Palon memimpin Noyo Genggong lebih dalam ke gua tersembunyi. Aroma tanah basah dan lumut yang menempel di dinding batu menyelimuti ruangan, sementara suara tetesan air dari stalaktit menciptakan irama tenang yang seakan memanggil jiwa-jiwa yang pernah menapaki tempat ini ribuan tahun lalu. Noyo Genggong berjalan hati-hati, matanya menyapu setiap ukiran di dinding gua, mencoba membaca simbol-simbol yang tak ia pahami. Sabdo Palon berhenti di depan sebuah relief yang lebih besar dari yang lain. Relief itu tampak seperti peta, namun peta ini bukan untuk perjalanan fisik, melainkan peta perjalanan spiritual yang tersembunyi di balik sejarah kerajaan. Sabdo Palon menyentuh permukaan batu itu, dan telapak tangannya seakan menyerap energi dari ukiran-ukiran kuno. Setiap guratan di sini adalah bagian dari rahasia yang terlupakan, katanya. Bukan semua manusia mampu memahami ini. Kau harus membuka mata hati, bukan hanya mata jasmani. Noyo Genggong menatap guratan itu dengan rasa kagum sekaligus takut. Ia merasakan getaran halus yang menembus jiwanya. Sebuah pesan dari masa lalu yang seolah menuntun langkahnya. Guru, apakah semua ini terkait dengan kerajaan Majapahit? Tanyanya, suaranya bergetar sedikit. Sabdo Palon mengangguk perlahan. Lebih dari itu.
Ada kitab kuno yang disimpan di ruang terdalam gua ini. Kitab itu bukan sekadar catatan sejarah, tapi juga menyimpan ramalan, mantra, dan rahasia yang telah dijaga oleh para leluhur. Kitab ini hanya bisa dibuka oleh mereka yang hati dan pikirannya murni. Mereka melangkah lebih jauh, menembus lorong sempit yang kadang hanya cukup untuk satu orang. Dinding gua semakin lembab, dan suara tetesan air menjadi lebih deras. Noyo Genggong menahan napas saat melihat bayangannya sendiri memantul di permukaan air yang menggenang. Di ujung lorong, sebuah pintu batu menutup ruang yang lebih besar, seakan melindungi rahasia yang telah terkubur berabad-abad. Sabdo Palon membisikkan mantra lembut, dan perlahan-lahan pintu batu itu bergeser, membuka ruangan yang dipenuhi cahaya keemasan yang memantul dari kristal-kristal di dinding. Di tengah ruangan, sebuah meja batu menahan sebuah kitab tebal dengan sampul kulit yang retak dimakan waktu. Ukiran pada sampul itu menggambarkan simbol matahari, bulan, dan bintang, serta sosok manusia yang tampak menyatu dengan alam. Noyo Genggong merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ini dia, kitab kuno Sabdo Palon, pikirnya dalam hati. Namun Sabdo Palon mengangkat tangan, menahan langkahnya. Hati-hati, muridku. Kitab ini bukan untuk dibaca sembarangan. Setiap kata mengandung energi yang bisa membangkitkan rahasia besar, termasuk yang berbahaya. Kau harus bersiap menghadapi ujian jiwa sebelum membukanya. Dengan bimbingan Sabdo Palon, Noyo Genggong duduk di hadapan kitab. Ia merasakan sensasi aneh, seolah pikiran dan hatinya tercampur dengan jiwa orang-orang yang menulis kitab itu. Dalam bayangan lilin yang menari di udara, ia mulai melihat fragmen sejarah kerajaan yang tersembunyi, raja-raja yang berpura-pura damai, pengkhianatan di balik senyuman, dan ritual kuno yang bertujuan menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Sabdo Palon menatap Noyo Genggong, matanya penuh harap dan waspada. Setiap fragmen yang kau pahami akan mengubah persepsimu tentang dunia ini. Jangan biarkan ambisi atau rasa takut menjeratmu. Rahasia yang tersimpan di sini bisa menyelamatkan atau menghancurkan kerajaan, tergantung siapa yang memahaminya. Di luar gua, kabut mulai menghilang, dan sinar matahari pagi menembus celah-celah pepohonan. Namun di dalam gua, waktu terasa melambat. Noyo Genggong menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Kitab kuno itu bukan sekadar catatan sejarah. Ia adalah kunci untuk memahami takdir Sabdo Palon, ramalan yang akan mengungkap misteri besar, dan peran Noyo Genggong dalam menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Dan di saat itu, tanpa disadari, bayangan dua sosok misterius yang sempat terlihat malam sebelumnya kembali mengintai di luar gua, menunggu momen untuk menguji keberanian dan kesetiaan mereka. Perjalanan menuju rahasia kerajaan Majapahit, yang tersembunyi dalam kabut sejarah dan gaib, baru saja dimulai. Ritual malam di Candi Terlarang. Malam tiba dengan cepat di lereng Gunung Penanggungan, membungkus hutan dengan kegelapan yang pekat. Sabdo Palon dan Noyo Genggong meninggalkan gua kuno, membawa kitab kuno dengan hati-hati. Cahaya bulan purnama menembus celah pepohonan, menyorot jalur setapak menuju candi tua yang tersembunyi di balik semak lebat dan akar pohon yang menjalar liar. Candi itu konon dikenal sebagai Candi Terlarang, tempat para leluhur melakukan ritual untuk menjaga keseimbangan alam dan kerajaan. Guru, apakah kita benar-benar akan masuk ke candi itu malam-malam begini? Tanya Noyo Genggong, suaranya bergetar sedikit. Angin malam yang dingin menyelinap ke dalam jubahnya, membuat bulu kuduknya merinding. Sabdo Palon menatap candi dengan mata yang bersinar lembut. Tidak semua kebenaran bisa ditemukan di siang hari, muridku. Malam memiliki kekuatan untuk membuka tabir rahasia. Namun, kau harus tetap waspada. Banyak yang datang ke sini untuk mencari kuasa, tapi pulang dengan jiwa yang hilang. Mereka menembus halaman candi yang dipenuhi patung-patung dewa dan leluhur. Sebagian sudah terkikis oleh waktu. Ukiran pada dinding candi memancarkan aura magis yang samar, seakan menyambut atau memperingatkan siapapun yang memasuki wilayahnya. Sabdo Palon menaruh kitab kuno di atas batu altar yang telah retak, dan mulai merapal mantra perlindungan. Noyo Genggong duduk bersila di sampingnya, mencoba menyerap energi yang terpancar dari relief-relief kuno. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang,
membawa bisikan-bisikan yang sulit dipahami. Mereka berbicara melalui udara, melalui bayangan, kata Sabdo Palon. Suaranya hampir hilang di telan malam. Noyo Genggong menunduk, mendengar suara yang seakan menuntunnya ke bagian terdalam candi. Di sana, sebuah pintu rahasia terbuka perlahan. Hanya cukup untuk satu orang melewati celah sempit. Tanpa ragu, Sabdo Palon melangkah masuk, diikuti Noyo Genggong. Ruangan di dalam candi tampak seperti laboratorium spiritual. Lilin-lilin yang tak pernah padam berbaris rapi, memancarkan cahaya kuning keemasan. Di tengah ruangan, sebuah lingkaran suci tergambar di lantai dengan simbol-simbol yang asing bagi Noyo Genggong. Namun anehnya terasa akrab di hatinya. Ini adalah lingkaran ritual. Sabdo Palon berbisik. Disinilah para leluhur menyalurkan energi alam untuk melindungi kerajaan. Dan disinilah rahasia tentang Sabdo Palon dan Noyo Genggongmu akan diuji. Noyo Genggong menatap lingkaran itu dengan kagum sekaligus cemas. Ujian apa, Guru? Sabdo Palon tersenyum tipis. Ujian keberanian, kesetiaan, dan ketulusan. Kau harus menghadapi bayanganmu sendiri, muridku. Hanya dengan memahami dirimu, kau bisa memahami rahasia yang tersimpan di sini. Mereka memasuki lingkaran, dan seketika cahaya lilin bergetar. Bayangan mereka menari liar di dinding candi. Noyo Genggong merasakan tubuhnya menjadi ringan, seolah terseret ke dimensi lain. Ia melihat sosok-sosok dari masa lalu, termasuk raja-raja Majapahit yang telah lama tiada, berinteraksi dengan Sabdo Palon. Bayangan itu menatapnya, menuntut keberanian untuk menghadapi kebenaran yang mungkin pahit. Di luar, angin malam berubah menjadi suara raungan, seakan candi itu sendiri hidup dan menguji mereka. Noyo Genggong menutup mata, mencoba menenangkan hatinya. Ia merasakan energi mengalir dari lingkaran ke tubuhnya, membuka kenangan dan rahasia yang tersembunyi di dalam jiwanya sendiri. Ia melihat dirinya sebagai bagian dari takdir yang lebih besar, bukan hanya sebagai murid Sabdo Palon, tapi sebagai penjaga rahasia kerajaan dan keseimbangan dunia. Sabdo Palon mengamati muridnya dengan penuh perhatian. Ingat, Noyo, kekuatan ini bisa digunakan untuk melindungi atau menghancurkan. Pilihan ada di tanganmu. Jangan biarkan ambisi menjeratmu. Beberapa jam berlalu, dan lingkaran ritual perlahan memudar. Noyo Genggong membuka mata, merasakan dirinya telah berubah, lebih kuat, lebih sadar, namun juga lebih bertanggung jawab. Kitab kuno kini terasa lebih hidup di tangannya, seakan menyimpan pesan yang hanya bisa ia pahami. Di luar candi, kabut malam semakin menebal, menutupi jejak mereka. Namun Sabdo Palon tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Ada kekuatan lain yang menunggu di balik sejarah dan gaib, musuh yang tersembunyi, dan rahasia yang bahkan kerajaan pun tidak mengetahuinya. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama, Noyo Genggong menyadari bahwa takdirnya telah bersatu dengan Sabdo Palon, dan perjalanan menuju rahasia kerajaan Majapahit yang paling gelap baru saja dimulai. Bayangan musuh di balik tahta. Fajar mulai menyingsing ketika Sabdo Palon dan Noyo Genggong meninggalkan candi terlarang. Kabut pagi masih menyelimuti lereng Gunung Penanggungan, namun udara terasa lebih berat daripada malam sebelumnya. Kitab kuno kini berada di tangan mereka, dan setiap lembarannya menyimpan pesan rahasia yang bisa mengubah takdir kerajaan. Noyo Genggong menatap kitab itu dengan campuran kagum dan cemas. Guru, apakah kita aman? Tanya Noyo Genggong sambil menyesuaikan posisi kitab kuno di punggungnya. Sabdo Palon mengerutkan alisnya. Matanya menatap jauh ke arah kerajaan. Tidak sepenuhnya. Muridku, ada bayangan yang bergerak di balik tahta. Mereka tahu ada rahasia yang tersembunyi, dan mereka haus akan kuasa yang bisa diperoleh dari kitab ini. Kita harus berhati-hati, karena musuh tidak hanya berasal dari luar kerajaan, tapi juga dari dalam. Mereka menuruni lereng gunung menuju desa terdekat, di mana Ki Lurah Wungu menunggu. Sesepuh itu telah lama menjadi penjaga rahasia leluhur dan tahu banyak tentang ramalan Sabdo Palon. Saat mereka tiba, Ki Lurah Wungu menatap mereka dengan wajah serius. Aku merasakan getaran aneh sejak malam tadi. Energi dari candi terlarang tidak hilang begitu saja. Ada pihak yang telah mengikuti jejakmu.
Noyo Genggong merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Siapa? Ki Lurah? Apakah mereka musuh kerajaan? Sesepuh itu menunduk sejenak sebelum menjawab. Mereka adalah pengkhianat yang bersembunyi di istana. Mereka tahu tentang kitab kuno dan mengincar rahasia yang bisa mengubah nasib kerajaan. Tidak ada yang bisa dipercaya sepenuhnya. Muridku. Bahkan mereka yang berpura-pura setia bisa menjadi musuh terdekatmu. Sabdo Palon menatap muridnya, kemudian berkata, inilah ujian berikutnya, Noyo. Tak hanya keberanian dan pengetahuan, tapi juga kebijaksanaan. Kau harus belajar membaca niat orang dan memahami kapan menggunakan kekuatanmu, kapan menahan diri. Kesalahan satu langkah bisa berakibat fatal. Malam berikutnya, di istana, Sabdo Palon dan Noyo Genggong menyamar sebagai penasihat kerajaan. Mereka menghadiri pertemuan rahasia di ruang Balairung, tempat Raden Wijaya, raja muda yang baru naik tahta, membahas strategi mempertahankan kerajaan dari ancaman luar. Noyo Genggong menyadari bahwa pengkhianat itu ada di antara mereka. Tatapan curiga, senyum yang dibuat-buat, dan bisikan-bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang terlatih membaca niat manusia. Sabdo Palon mendekati Noyo Genggong dan berbisik, perhatikan baik-baik. Salah satu dari mereka akan mencoba mendekatimu malam ini. Kau harus siap menghadapi ujian niat. Jangan biarkan diri tergoda oleh janji atau ancaman. Benar saja, malam itu seorang prajurit berpakaian hitam, yang sejak awal mengikuti langkah mereka, mencoba menyelinap ke kamar mereka. Noyo Genggong yang telah diajarkan oleh Sabdo Palon membaca gerakan tubuh dan niat sang prajurit. Dengan ketenangan, ia menyalakan mantra perlindungan kecil, sehingga sang prajurit tertahan oleh energi yang tak terlihat. Sabdo Palon muncul dari bayangan, menatap prajurit itu dengan mata yang tajam. Kau terlalu cepat menilai dunia ini. Rahasia bukan milik mereka yang tergesa-gesa, tapi milik mereka yang sabar dan bijaksana. Prajurit itu terdiam, tidak bisa bergerak, lalu mundur perlahan dengan rasa takut yang jelas terpancar di wajahnya. Noyo Genggong menyadari bahwa dunia istana tidak semudah yang ia bayangkan. Politik, pengkhianatan, dan ambisi bisa menjadi senjata lebih berbahaya daripada ilmu gaib manapun. Hari berikutnya, mereka mengetahui bahwa pengkhianat itu bukan hanya satu, tapi beberapa orang di istana telah membentuk aliansi rahasia. Mereka ingin menguasai kitab kuno dan menggunakan rahasianya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kesejahteraan kerajaan. Sabdo Palon dan Noyo Genggong tahu bahwa mereka harus bertindak cepat, menyusun strategi, dan memperkuat ilmu spiritual mereka sebelum musuh bergerak lebih jauh. Di luar jendela istana, cahaya matahari menembus kabut pagi, memantulkan kilau emas atap istana. Noyo Genggong menatapnya dengan tekad. Ia sadar bahwa perjalanan mereka bukan hanya tentang belajar rahasia leluhur, tapi juga melindungi kerajaan dari bayangan-bayangan yang bergerak diam-diam. Dan malam itu, bayangan musuh semakin mendekat, menunggu saat yang tepat untuk menebar chaos. Intrik istana dan konspirasi gelap. Senja mulai merayap di balik tembok istana Majapahit. Cahaya oranye dan merah menyelimuti atap-atap berlapis genteng, menciptakan bayangan yang tampak hidup di halaman. Di dalam Balairung, Sabdo Palon dan Noyo Genggong menatap peta rahasia kerajaan yang tergambar di kitab kuno. Setiap simbol, setiap huruf kuno, menyimpan informasi tentang aliansi, pengkhianatan, dan ritual yang pernah dilakukan untuk menjaga keseimbangan kerajaan. Musuh kita bukan hanya pengkhianat biasa, kata Sabdo Palon sambil menghela napas. Mereka memiliki pengetahuan tentang ilmu hitam yang diwariskan secara diam-diam, dan mereka ingin memanfaatkan kitab kuno untuk menguasai kerajaan dan mengubah takdir. Noyo Genggong menatap gurunya dengan mata penuh tekad. Guru, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa menghentikan mereka tanpa menimbulkan konflik besar? Sabdo Palon menutup kitab kuno perlahan, dan tatapannya menembus jendela istana, memandang arah matahari yang tenggelam. Kita harus memisahkan diri mereka, memahami siapa yang bisa dipercayai, dan siapa yang akan menipu. Kita akan memanfaatkan malam untuk menyelidiki intrik ini, karena rahasia terbesar sering terungkap ketika dunia tertidur. Malam itu, mereka menyusup ke ruang rahasia bawah tanah istana yang jarang dikunjungi.
Di sana terdapat lorong-lorong sempit yang dulu digunakan oleh penasihat kerajaan untuk berkomunikasi tanpa diketahui raja atau pengawal. Lilin-lilin kecil diterangi oleh sabdo palon, memantulkan cahaya ke dinding batu yang lembab. Noyo Genggong mengikuti langkah gurunya. Matanya terus memindai setiap bayangan. Di ujung lorong, terdengar bisikan-bisikan samar. Dua sosok tampak sedang membicarakan rencana untuk merebut kitab kuno. Salah satunya seorang pejabat tinggi kerajaan yang berpura-pura setia, dan satunya lagi seorang prajurit berpakaian hitam yang sempat mencoba menyelinap ke kamar mereka. Sabdo Palon menekankan jari telunjuknya di bibir, memberi isyarat pada Noyo Genggong untuk tetap diam. Mereka mendengar percakapan itu jelas, tentang aliansi rahasia, mantra gelap, dan rencana menculik Raden Wijaya untuk memaksa raja menyerahkan kitab kuno. Guru, ini lebih serius dari yang kita bayangkan, bisik Noyo Genggong. Mereka bahkan tidak segan mengkhianati raja sendiri. Sabdo Palon menepuk bahunya dengan lembut namun tegas. Ini adalah ujianmu, muridku. Kau harus belajar membaca niat orang, memprediksi gerakan mereka, dan menggunakan ilmu spiritualmu dengan tepat. Jangan terbawa emosi, karena musuh kita memanfaatkan kelemahan hati manusia. Setelah mengamati, mereka memutuskan untuk memasang jebakan. Sabdo Palon menulis simbol perlindungan dan mantra pengikat di lantai lorong, sementara Noyo Genggong menyalakan lilin suci yang dapat menembus energi gelap. Ketika pengkhianat itu kembali ke lorong untuk melaksanakan rencana mereka, mereka terhenti seketika. Simbol dan mantra menciptakan dinding energi yang tak terlihat, menahan mereka tanpa kekerasan. Namun cukup untuk memberi Sabdo Palon dan Noyo Genggong waktu untuk menghadapinya. Dalam konfrontasi singkat itu, Sabdo Palon menatap pejabat tinggi itu dengan mata penuh peringatan. Kalian terlalu tamak dan percaya pada ilmu gelap. Takdir kerajaan tidak bisa diubah oleh ambisi kalian. Prajurit hitam mencoba melawan, tetapi Noyo Genggong, dengan keberanian yang baru ia temukan dalam ritual malam di Candi Terlarang, memfokuskan energi dari kitab kuno, menahan gerakannya dan mengikatnya pada lingkaran spiritual yang telah disiapkan. Setelah semua tenang, mereka menyerahkan pengkhianat itu pada Raja Raden Wijaya, yang baru menyadari betapa dekatnya ancaman terhadap kerajaan. Raden Wijaya menatap Sabdo Palon dan Noyo Genggong dengan rasa kagum dan hormat. Tanpa kalian, kerajaan ini mungkin sudah jatuh dalam kekacauan, katanya. Namun Sabdo Palon menatap muridnya, kemudian Raden Wijaya, dengan serius. Ini baru permulaan. Masih banyak rahasia yang tersembunyi, dan musuh yang lebih berbahaya menunggu di balik tirai sejarah dan gaib. Kita harus bersiap, karena apa yang kita hadapi selanjutnya jauh lebih gelap dan rumit. Di luar, bulan purnama muncul kembali dari balik awan, menyorot istana dan hutan sekitarnya. Angin malam membawa bisikan-bisikan masa lalu, mengingatkan bahwa perjalanan Sabdo Palon dan Noyo Genggong untuk menjaga rahasia kerajaan Majapahit baru saja memasuki babak paling kritis. Pertempuran gaib di hutan Penanggungan. Malam itu, hutan di kaki Gunung Penanggungan bergemuruh dengan energi yang tak terlihat oleh mata biasa. Sabdo Palon dan Noyo Genggong kembali ke hutan, membawa kitab kuno, untuk menghadapi ancaman yang lebih besar dari sebelumnya. Mereka tahu, pengkhianat yang tertangkap hanyalah pion. Dalang sebenarnya masih bersembunyi di balik bayangan kerajaan, mengatur strategi gelapnya. Guru, aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda, kata Noyo Genggong sambil menatap pepohonan yang bergerak di terpa angin malam. Energi ini lebih kuat dan gelap dibandingkan malam sebelumnya. Sabdo Palon mengangguk. Betul, muridku. Musuh kita kini menggunakan ilmu hitam yang menghubungkan dunia manusia dan dunia gaib. Kita harus waspada, karena satu langkah salah bisa mengorbankan kita berdua, bahkan seluruh kerajaan. Mereka menelusuri jalan setapak yang hanya dikenal oleh para leluhur. Di bawah sinar bulan, bayangan pohon tampak seperti sosok raksasa yang mengawasi mereka. Sabdo Palon berhenti di sebuah batu besar, menandai titik strategis untuk ritual pertahanan. Ia merapal mantra kuno, sementara Noyo Genggong menyalakan lilin suci dari kitab kuno. Energi lilin itu berpendar biru keemasan, mengisi udara dengan getaran yang menenangkan sekaligus menguatkan. Tak lama kemudian,
Dari kegelapan muncul sosok-sosok berpakaian hitam, pengikut dalang pengkhianat. Mereka bergerak cepat, namun energi dari Sabdo Palon dan lilin suci Noyo Genggong membentuk perisai tak terlihat, menahan langkah mereka. Sebuah pertempuran gaib pun dimulai. Mantra bertabrakan, energi spiritual menari liar di antara pepohonan, menciptakan cahaya dan bayangan yang seolah hidup sendiri. Noyo Genggong merasakan adrenalin memuncak. Namun Sabdo Palon menekankan pentingnya fokus. Jangan biarkan emosi menguasaimu. Gunakan energi dari kitab kuno, tapi tetap kendalikan hatimu. Ini bukan sekadar kekuatan, tapi ujian pengendalian diri. Dengan panduan Sabdo Palon, Noyo Genggong mengarahkan energi lilin suci ke arah pengikut gelap. Bayangan mereka terseret mundur, tidak bisa menembus lingkaran perlindungan yang terbentuk. Namun dalang di balik mereka muncul secara tiba-tiba. Seorang ahli ilmu hitam yang tampak tak menua, menyembunyikan wajahnya di balik topeng ritual. Energi gelapnya berderak, menyatu dengan bayangan malam dan akar pohon, membuat hutan terasa hidup dan mengancam. Sabdo Palon maju, matanya menatap tajam. Ini saatnya mengakhiri permainanmu. Kau ingin menguasai kitab kuno, tapi kau tak pernah memahami tanggung jawabnya. Dalang itu tertawa pelan, dan energi gelapnya menyerang Sabdo Palon. Noyo Genggong, dengan ketenangan baru yang diperolehnya dari ritual candi terlarang, memusatkan kekuatan kitab kuno, menciptakan benteng energi di sekeliling mereka. Ledakan cahaya biru keemasan menghancurkan bayangan gelap, mengirim pengikutnya berlarian. Namun dalang itu tidak lari. Ia menatap Noyo Genggong, seolah menantang murid itu untuk bertarung sendiri. Noyo Genggong menelan ludah, tetapi ia tahu ini adalah momen untuk membuktikan keberaniannya. Dengan mantra yang dipelajari dari Sabdo Palon, ia menyerang balik dengan energi suci yang memantul di pohon-pohon, memaksa dalang mundur, dan akhirnya terperangkap di lingkaran perlindungan yang kuat. Hutan yang tadinya bergemuruh dengan energi gelap kini hening. Angin malam membawa aroma tanah basah, dan cahaya bulan menyorot para pahlawan yang berdiri tegap di tengah pepohonan. Sabdo Palon menepuk bahu Noyo Genggong dengan lembut. Kau telah lulus ujian malam ini, muridku. Keberanian dan pengendalian dirimu telah membuktikan bahwa kau pantas memegang rahasia leluhur. Noyo Genggong menghela napas panjang. Tubuhnya lelah namun hatinya penuh kemenangan. Ia menyadari, pertempuran ini bukan hanya tentang kekuatan fisik atau mantra, tapi tentang kesetiaan, pengendalian diri, dan keberanian menghadapi kegelapan yang ada dalam diri sendiri maupun orang lain. Sabdo Palon menatap langit malam. Ini hanyalah permulaan. Masih ada rahasia yang lebih gelap menunggu, dan musuh yang lebih kuat yang bersembunyi di balik sejarah kerajaan. Kita harus terus bersiap. Di bawah sinar bulan dan hutan yang kini kembali tenang, perjalanan Sabdo Palon dan Noyo Genggong semakin menegangkan. Rahasia kerajaan Majapahit dan kitab kuno mereka bukan hanya kunci masa depan kerajaan, tapi juga penentu keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Malam itu, mereka sadar bahwa takdir mereka telah bersatu selamanya, dan ujian yang lebih besar menanti di depan. Rahasia leluhur dan candi tersembunyi. Beberapa hari setelah pertempuran di hutan, Sabdo Palon dan Noyo Genggong kembali ke lereng Gunung Penanggungan. Mereka tahu, meski ancaman dalang ilmu hitam berhasil ditahan, masih ada rahasia yang lebih besar yang harus diungkap. Pesan leluhur yang tersembunyi di candi-candi terpencil, jauh dari pandangan manusia biasa. Guru, mengapa candi-candi ini selalu tersembunyi? Bukankah kerajaan harus tahu keberadaan mereka? Tanya Noyo Genggong saat mereka menapaki jalan setapak menuju sebuah candi kecil yang nyaris tertutup semak belukar. Sabdo Palon menatap puncak gunung. Matanya seolah menembus kabut tebal. Candi-candi ini dibangun oleh leluhur untuk menjaga rahasia besar. Muridku. Rahasia yang terlalu kuat untuk diketahui semua orang. Mereka berisi catatan tentang peristiwa penting, ramalan, dan mantra yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Jika jatuh ke tangan yang salah, kehancuran bisa terjadi. Mereka tiba di sebuah candi kuno. Dindingnya ditumbuhi lumut tebal dan akar pohon menjalar liar, seolah melindungi bangunan itu dari mata manusia. Di depan pintu masuk, sebuah relief menggambarkan dua tokoh yang menyerupai Sabdo Palon dan muridnya.
Noyo Genggong terpaku. Apakah ini kita? Sabdo Palon mengangguk. Ini pertanda, muridku. Para leluhur telah menunggu kita. Mereka tahu bahwa suatu hari kita akan datang untuk menyingkap rahasia ini. Di dalam candi, mereka menemukan ruang rahasia yang tersembunyi di balik altar utama. Ruangan itu dipenuhi ukiran-ukiran kuno, patung-patung kecil, dan sebuah meja batu yang menahan gulungan naskah. Sabdo Palon membukanya perlahan, dan naskah itu memancarkan aura magis. Kata-kata yang tertulis tanpa hidup, seakan berbisik pada mereka. Ini adalah pesan leluhur, kata Sabdo Palon. Matanya menyipit membaca tulisan kuno. Mereka meninggalkan petunjuk tentang ramalan kerajaan, serta panduan untuk melawan kegelapan yang akan datang. Kitab kuno yang kita miliki hanyalah sebagian dari rahasia ini. Untuk memahami sepenuhnya, kita harus memadukan keduanya. Noyo Genggong membungkuk mendalami naskah itu, merasakan energi yang mengalir dari setiap huruf. Ia melihat gambaran tentang raja-raja yang pernah menguasai Majapahit, ritual rahasia untuk menjaga keseimbangan kerajaan, dan tanda-tanda munculnya pengkhianat yang ingin menghancurkan tatanan. Ia juga melihat bayangan masa depan, peperangan gaib yang akan menguji kekuatan dan kebijaksanaan mereka. Guru, bisiknya pelan, ini lebih besar daripada yang kita bayangkan. Musuh kita bukan hanya manusia biasa. Mereka memiliki pengetahuan yang bisa menembus dimensi gaib, sama seperti kita. Sabdo Palon menepuk bahu muridnya. Benar. Itulah sebabnya kita harus terus belajar, mempersiapkan diri. Kitab kuno dan pesan leluhur ini adalah kunci. Jika kita menguasainya, kita bisa melindungi kerajaan dan mencegah kehancuran. Tapi jika salah langkah, semua bisa hancur. Mereka melanjutkan mempelajari naskah itu sepanjang malam, menyalin mantra, memahami simbol, dan memetakan lokasi candi-candi lain yang tersembunyi. Setiap halaman membawa energi yang menuntun Noyo Genggong untuk memahami takdirnya sendiri. Ia menyadari, ia bukan hanya murid Sabdo Palon, tapi juga penjaga rahasia leluhur dan pelindung kerajaan. Tiba-tiba, dari luar candi terdengar bisikan angin yang berubah menjadi suara samar. Kau tidak sendiri, kata Sabdo Palon, menatap bayangan di luar jendela candi. Ada yang mengintai. Muridku, musuh tahu kita menemukan petunjuk leluhur. Mereka akan datang, dan kita harus siap menghadapi mereka, tidak hanya dengan kekuatan, tapi juga dengan kecerdikan dan kebijaksanaan. Noyo Genggong menarik napas dalam-dalam. Malam itu, di antara cahaya lilin yang menari dan bayangan candi yang tua, ia menyadari bahwa perjalanan mereka kini memasuki babak baru. Pertarungan tidak hanya di dunia manusia, tapi juga di ranah gaib, tempat sejarah, rahasia, dan ramalan bersatu dalam satu garis takdir. Sabdo Palon menatap muridnya dengan serius. Ini adalah masa depan yang harus kita jaga. Noyo, jika kita gagal, bukan hanya kerajaan yang akan hancur, tapi keseimbangan antara dunia manusia dan gaib akan terguncang selamanya. Di bawah sinar rembulan yang menembus celah pepohonan, candi tua itu menjadi saksi, menyimpan rahasia leluhur yang menunggu untuk diungkap dan dilindungi oleh Sabdo Palon dan Noyo Genggong, penjaga takdir Majapahit. Pengkhianatan terungkap dan perang gaib. Malam itu, suasana di istana Majapahit tegang seperti senja yang menunggu badai. Sabdo Palon dan Noyo Genggong kembali ke istana membawa naskah leluhur yang baru mereka temukan di candi tersembunyi. Mereka tahu, rahasia ini harus segera dipadukan dengan kitab kuno untuk menghadapi ancaman yang semakin nyata. Pengkhianatan yang sudah lama bersembunyi di balik tahta. Guru, aku merasakan gelombang energi yang berbeda di istana, kata Noyo Genggong sambil menunduk. Tangannya memegang kitab kuno. Ada sesuatu yang tidak benar. Para pengkhianat itu, mereka bergerak lebih terorganisir. Sabdo Palon mengangguk. Matanya tajam menelusuri bayangan lorong-lorong istana. Benar, mereka tahu kita menemukan rahasia leluhur. Dan sekarang mereka berencana mengambil kitab kuno sekaligus naskah ini untuk memanipulasi takdir kerajaan. Kita harus bertindak cepat. Tapi ingat, muridku, ini bukan hanya tentang kekuatan, tapi juga kecerdikan dan kebijaksanaan. Mereka menyusup melalui lorong rahasia,
memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh dari naskah leluhur. Di sebuah ruangan bawah tanah, mereka menemukan rencana rahasia pengkhianat, ritual gelap yang akan dilakukan saat bulan purnama, untuk menyedot energi kerajaan dan menguasai kitab kuno. Noyo Genggong menelan ludah. Jika ritual itu berhasil, seluruh kerajaan akan berada dalam bahaya, bahkan kehidupan banyak orang bisa terancam. Sabdo Palon menatap muridnya dengan tegas. Kita tidak punya pilihan. Malam ini kita harus menghentikan mereka. Bersiaplah, Noyo. Ini akan menjadi perang gaib yang menentukan. Ketika bulan purnama mencapai puncak, pengkhianat mulai berkumpul di aula rahasia istana. Sabdo Palon dan Noyo Genggong muncul dari bayangan, menyalakan lilin suci dan memulai mantra perlindungan. Energi biru keemasan menyebar di ruangan, menahan langkah para pengkhianat, sementara simbol-simbol leluhur berpendar di dinding batu. Pertempuran gaib pun pecah. Energi hitam dari pengkhianat bertabrakan dengan energi suci dari Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Cahaya dan bayangan menari liar, menciptakan pola yang seakan hidup. Noyo Genggong mengingat setiap mantra dan pelajaran dari ritual di candi terlarang, memfokuskan energi untuk menahan serangan musuh dan melindungi kitab kuno serta naskah leluhur. Dalang di balik semua pengkhianatan muncul di tengah pertempuran. Topengnya memantulkan cahaya bulan. Ia mengeluarkan mantra gelap yang mengguncang istana. Sabdo Palon maju, memusatkan energi dari kitab kuno, dan sebuah ledakan cahaya biru keemasan menabrak dalang itu. Noyo Genggong, dengan keberanian yang telah matang, menambahkan energi dari naskah leluhur, menciptakan perisai tak terlihat yang membatasi kekuatan musuh. Beberapa pengkhianat berhasil melarikan diri, tapi dalang dan pengikut utamanya terjebak dalam lingkaran energi suci. Cahaya dari lilin dan simbol leluhur menyelimuti ruangan, membuat energi gelap tidak mampu bergerak. Sabdo Palon menatap Noyo Genggong. Kau telah membuktikan diri, muridku. Kau bukan hanya murid, tapi juga penjaga rahasia leluhur dan kitab kuno. Namun, di balik kemenangan itu, keduanya sadar bahwa bahaya belum sepenuhnya hilang. Musuh yang berhasil melarikan diri bisa kembali dengan strategi yang lebih licik. Dan rahasia leluhur yang baru mereka temukan menunjukkan bahwa ancaman lebih besar akan muncul dari luar kerajaan, bahkan dari alam gaib yang selama ini tersembunyi. Raden Wijaya, yang menyaksikan pertempuran itu dari jauh, menatap kedua pahlawan itu dengan rasa kagum dan hormat. Tanpa kalian, kerajaan ini pasti jatuh. Kalian telah menyelamatkan Majapahit dari kehancuran malam ini. Sabdo Palon menunduk. Ini hanya awal, Raja Muda. Masih ada rahasia yang lebih gelap, dan perjalanan kita belum selesai. Kitab kuno dan naskah leluhur ini adalah kunci, tetapi menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan gaib adalah tugas seumur hidup. Di luar istana, bulan purnama bersinar lembut, menyinari atap genteng dan pepohonan di sekitar. Angin malam membawa bisikan dari masa lalu, mengingatkan bahwa rahasia Sabdo Palon dan Noyo Genggong masih jauh dari terungkap sepenuhnya. Malam itu, mereka tahu bahwa takdir mereka akan terus diuji, dan pertarungan untuk menjaga kerajaan Majapahit dari kegelapan belum berakhir. Takdir Majapahit dan warisan Sabdo Palon. Fajar pertama menyinari istana Majapahit setelah malam pertarungan gaib yang menegangkan. Langit berwarna emas kemerahan, membelai atap genteng dan pepohonan di sekitarnya. Sabdo Palon dan Noyo Genggong duduk di teras istana, memandang jauh ke arah hutan Gunung Penanggungan, tempat rahasia leluhur dan kitab kuno pertama kali menuntun mereka. Kedamaian pagi terasa rapuh, karena mereka tahu bahwa menjaga keseimbangan kerajaan adalah tugas yang tiada akhir. Raden Wijaya, Raja Muda yang kini lebih dewasa karena pengalaman pahit dan pelajaran malam sebelumnya, mendekat. Aku berterima kasih, Sabdo Palon, Noyo Genggong. Tanpa kalian, Majapahit mungkin sudah jatuh ke tangan musuh. Tapi aku ingin tahu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Sabdo Palon tersenyum tipis. Raja Muda, apa yang terjadi malam ini hanyalah satu bab dari sejarah yang jauh lebih panjang. Kitab kuno dan naskah leluhur bukan hanya alat untuk melindungi kerajaan, tapi juga untuk memahami takdir. Kalian semua adalah bagian dari garis takdir itu. Setiap keputusan, setiap tindakan,
menentukan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Noyo Genggong menatap kitab kuno di tangannya, mengingat perjalanan panjang mereka. Pertemuan pertama di kabut Gunung Penanggungan, ritual malam di candi tersembunyi, hingga perang gaib di hutan dan istana. Ia menyadari bahwa bukan hanya ilmu gaib yang penting, tetapi keberanian, kebijaksanaan, dan kesetiaan yang membuat mereka mampu melindungi rahasia leluhur. Sabdo Palon kemudian memimpin Noyo Genggong ke candi terlarang, tempat mereka pertama kali belajar memahami energi leluhur. Ini adalah warisan terakhir yang akan aku tinggalkan, muridku, katanya. Aku telah menyingkap sebagian rahasia leluhur, dan sekarang, tugasmu adalah melanjutkan pelajaran ini. Kau harus menjaga kitab kuno dan naskah leluhur, serta melindungi kerajaan dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Warisan kita bukan hanya ilmu, tapi tanggung jawab terhadap keseimbangan dunia. Di dalam candi, cahaya lilin menari lembut di dinding batu. Noyo Genggong merasakan energi yang berbeda, damai namun penuh kewaspadaan. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar belajar mantra atau membaca kitab kuno, tapi memahami esensi takdir, kekuatan hati, dan makna pengorbanan. Sabdo Palon melanjutkan, kita telah menyelamatkan Majapahit, tetapi ancaman akan selalu ada. Dunia manusia dan gaib saling terkait, dan setiap tindakan memiliki konsekuensi. Kau harus belajar untuk melihat masa depan tanpa takut, dan mengambil keputusan dengan bijak. Noyo Genggong menunduk, lalu menatap gurunya. Aku siap, guru. Aku akan menjaga rahasia leluhur, kitab kuno, dan Majapahit. Aku akan melindungi keseimbangan antara dunia manusia dan gaib. Sabdo Palon tersenyum puas. Bagus, muridku. Ingat, perjalananmu masih panjang. Akan ada musuh yang lebih kuat, rahasia yang lebih gelap, dan ujian yang lebih berat. Tapi selama kau setia pada takdir dan hati nuranimu, kau akan mampu menghadapinya. Di luar candi, sinar matahari pagi menembus pepohonan, menerangi lereng Gunung Penanggungan dan candi-candi tersembunyi lainnya. Angin membawa bisikan leluhur, seakan memberi restu pada Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Mereka menyadari bahwa apa yang telah mereka lakukan bukan sekadar melindungi kerajaan, tetapi juga menjaga warisan spiritual dan sejarah Majapahit untuk generasi mendatang. Raden Wijaya menatap mereka dari kejauhan, penuh kekaguman. Ia tahu bahwa sejarah Majapahit telah ditulis kembali, dengan keberanian Sabdo Palon dan Noyo Genggong sebagai pahlawan tak terlihat. Namun Sabdo Palon menatap jauh ke arah gunung dan candi-candi yang tersembunyi, menyadari bahwa rahasia leluhur masih menunggu murid-murid yang akan datang, untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Malam dan hari, sejarah dan legenda, dunia nyata dan dunia gaib kini bersatu dalam satu garis takdir yang hanya bisa dijaga oleh mereka yang memiliki keberanian, kebijaksanaan, dan hati murni. Sabdo Palon menepuk pundak Noyo Genggong. Kini, muridku, masa depan Majapahit ada di tanganmu. Jagalah warisan ini, karena itu adalah takdir kita. Di bawah sinar rembulan yang perlahan memudar, cerita mereka berakhir. Hanya untuk membuka lembaran baru bagi generasi yang akan datang, dengan rahasia, misteri, dan kekuatan yang tersembunyi menunggu untuk diungkap.